Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang jenis-jenis membaca, langkah-langkah aktivitas membaca, dan hambatan-hambatan membaca. Nama saya Naura Quratin Maharani dengan NIM 2101031010136 dan rekan saya Nadia Lutfiah Ambarsari dengan NIM 2101031010118. Jenis-jenis membaca ada 5. Yang pertama yaitu membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat, agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh peneliti, baik berupa perasaan dan sikap. Yang kedua yaitu membaca senyap atau dalam hati. Membaca senyap adalah kegiatan membaca yang menggunakan kecepatan mata dan menikmati bahan bacaan yang dibaca dalam hati, serta menggunakan ingatan visual, serta memahami ide-ide dengan usahanya sendiri. Selanjutnya ada membaca cepat. Membaca segala sesuatu secara cepat dengan teliti dengan maksud untuk menemukan informasi khusus, informasi tertentu yang diinginkan dari bahan bacaan. Dalam membaca cepat menuntut kecepatan pembaca untuk menggerakkan matanya secara cepat pada seluruh halaman untuk menyaring atau memahami informasi tertentu yang dapat memenuhi tujuan semula membaca. Selanjutnya ada membaca teliti. Membaca teliti sama pentingnya dengan membaca sekilas dan membaca bahan-bahan bacaan yang disukai yang dituntut dalam suatu sistem pendidikan yang menyeluruh. Membaca teliti membutuhkan sejumlah keterampilan, antara lain yang pertama, survei yang cepat untuk melihat organisasi dan pendekatan umum. Yang kedua, membaca ulang paragraf untuk menemukan kalimat-kalimat, judul, dan perincian. Yang ketiga, menemukan hubungan setiap paragraf dengan keseluruhan tulisan atau teks berita. Selanjutnya ada membaca kritis. Membaca dengan melihat motif penelitian, kemudian menilainya. Membaca kritis berarti kita harus mampu membaca secara analisis dengan memberikan penilaian. Selanjutnya yaitu langkah-langkah aktivitas membaca, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengajak siswa memahami konteks kalimat sederhana yang akan dilisankan. Kedua, melisankan kata-kata yang membangun kalimat itu dengan lafal yang tepat. Ketiga, melisankan kalimat sederhana dengan diberi contoh oleh guru. Keempat, melisankan kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat secara berulang-ulang. Dan yang terakhir, melisankan kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat. Selanjutnya, hambatan-hambatan membaca. Faktor-faktor penghambat dalam membaca yaitu ada yang pertama, faktor intelektual. Faktor ini mencakup tingkat kecerdasan anak. Semisal, ada siswa yang kemampuannya rendah dibanding dengan teman-temannya, sehingga siswa ini lamban dalam membaca. Maka, siswa tersebut akan mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan ini juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan membaca, yang mencakup latar belakang siswa dan pengalaman yang dimiliki siswa itu kurang. Ketiga, motivasi. Kurangnya motivasi dari orang tua kepada anaknya untuk mendorong dan memberi semangat dalam membaca. Yang keempat, minat. Kurangnya minat yang dimiliki siswa untuk membaca menyebabkan tingkat keberhasilan anak dalam membaca sulit tercapai. Alternatif solusi untuk mengatasi kesulitan dalam membaca permulaan di sekolah dasar, yaitu yang pertama, guru kelas lebih memprioritaskan anak-anak yang mengalami hambatan atau kesulitan dalam membaca permulaan. Yang kedua,
guru kelas juga harus memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang mengalami kesulitan. Yang ketiga, hubungan kerjasama yang baik antara guru kelas dan orang tua siswa. Yang keempat, orang tua harus lebih memperhatikan anaknya. Dan yang kelima, minat siswa harus dikembangkan dan dilatih terus-menerus. Adapun juga faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca menurut Lem dan Arnold. Yang pertama, faktor fisiologis. Faktor ini mencakup kesehatan fisik, misalnya kelelahan. Kelelahan juga merupakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi anak untuk belajar, khususnya belajar membaca. Yang kedua, faktor inteligensi. Faktor ini adalah kemampuan global individu untuk bertindak sesuai dengan tujuan, berpikir rasional, dan berbuat secara efektif terhadap lingkungan. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga mempengaruhi kemajuan baca siswa. Faktor lingkungan ini antara lain yaitu latar belakang dan pengalaman siswa di rumah. Lingkungan dapat membentuk pribadi, sikap, nilai, dan kemampuan bahasa anak. Kondisi di rumah mempengaruhi pribadi dan penyesuaian diri anak dalam masyarakat. Jika anak yang tinggal di dalam rumah memiliki orang tua yang gemar membaca, memiliki koleksi buku, menghargai membaca, ini dapat memicu anak untuk memiliki rasa ingin membaca. Yang kedua, sosial ekonomi keluarga siswa. Faktor sosial ekonomi orang tua dan lingkungan tetangga merupakan faktor yang membentuk lingkungan rumah siswa. Semakin tinggi status sosial ekonomi, semakin tinggi kemampuan verbal yang dimiliki. Yang terakhir ada faktor psikologis. Faktor lain yang juga mempengaruhi kemajuan kemampuan membaca anak adalah faktor psikologis. Faktor psikologis tersebut itu antara lain yang pertama motivasi. Motivasi itu sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Yang kedua minat. Minat adalah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca. Yang ketiga kematangan sosial, emosi, dan penyesuaian diri. Seseorang harus mempunyai pengontrolan emosional pada tingkat tertentu karena untuk mudah memusatkan perhatian pada teks yang dibacanya.